bahwa politik Islam tadi kan bagaimana berkuasa untuk melaksanakan nilai-nilai Islam. Betul Ya, sekali. betul gitu ya. Apakah ada mungkin kriteria bagaimana kita memilih pemimpin dalam konteks Indonesia hari ini? Ya. Paling tidak kita perlu cermati misalnya hadis, kemudian tapi yang paling mudah adalah kita cermati perjalanan Rasulullah, dan utamanya lagi adalah perjalanan Khulafaur Rasyidin. Dari situ orang mudah tahu bahwa pemimpin yang bagus itu begini. Lah saya awali dengan begini. Menurut saya wallahu a'lam bishawab, dua kursi ini agak-agak sakral menurut saya. Maksudnya dua kursi apa itu? Kursi muallim. Kursi muallim. Sama kursi amir, pemimpin. Dua-duanya ini kursi Nabi nih. Kursi mengajar sama kursi memimpin. Gitu ya? Ini apa sakralnya itu, Ustaz? Bahasa saya sakral. Karena dua-duanya itu asalnya kursi Nabi. Jadi kalau mualim ya mengajak orang biar masuk surga, meskipun lewatnya lewat jualan di dunia lah gitu. Lalu kemudian memimpin adalah memimpin orang, dipimpin masuk surga. Diajak gitu ya? Diajak bahkan pakai otoritas. Diarahkan, didorong gitu ya. Kalau mualim kan dikasih tahu, kalau mau ya sudah, kalau tidak mau ya sudah kan. Kalau pemimpin mau tidak mau kan digiring. Bisa dipaksa. Dia bisa dipaksa itu. Lah maka dua kursi ini menurut saya itu kursi Nabi. Maka karena kursi Nabi kan sakral. Problemnya kalau ini sampai jatuh kepada orang yang tidak tahu jalan ke surga, maka akan diajari jalan ke neraka. Artinya jatuh kepada orang-orang yang tidak tepat dalam konteks masa akhlaknya, imannya, macam-macam. Tapi persoalannya kan tidak semua orang memahami bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Bagus. Itulah maka saya terpikir juga bahwa ilmu jalan ke surga itu mahal. Ilmu dalam semua ajaran Islam jalan ke surga. Ilmu toharoh ya mahal, ilmu sholat ya mahal, apalagi ilmu politik syariah, memilih pemimpin tadi itu sangat mahal. Nah di sini ada satu kitab tulisan Said Hawa dalam buku namanya Al-Islam. Itu disebutnya adalah ada 8 syarat, tapi yang saya mau angkat adalah 3 aja. Dalam 8 syarat untuk memilih pemimpin. Kriteria atau kriterianya ya. Kriteria memilih menurut para ulama. Gitu ya. Nah, 8, tapi saya coba angkat 3 aja. Yang pertama, yang 3 itu yang utamanya ilmu ya. Ilmu di sini adalah ilmu syariah, karena akan memimpin orang masuk surga kan. Gitu. Paham ilmu syariah maksudnya. Paham ilmu syariah. Pemimpinnya itu maksudnya. Harus gitu. Baru ilmu-ilmu yang lain itu ilmu pendukung. Ilmu pokoknya ilmu syariah. Nah, yang kedua adalah adil. Adil di sini sampai kepada tingkat bukan hanya tidak zalim, tapi sampai kepada tingkat bisa menjaga muruah. Kalau pandangan ulama adil itu, kalau kiai di tempat-tempat tertentu biasanya pakai kopiah putih atau hitam, kok dia jalan-jalan tidak pakai, itu tidak adil, karena mengurangi muruah. Gitu ya. Sampai kepada itu muruah itu kan gitu. Nah baru yang ketiga Quraisy. Nah ini Quraisy ini khilaf antar ulama. Ada yang harus Quraisy, ada yang penting mampu saja. Nah sekarang buktinya gini, untuk menunjukkan bahwa berkepemimpinan politik itu ijma sahabat maksudnya, sebab termasuk dalil yang mutafaq alaih adalah Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Untuk menunjukkan bahwa memilih pemimpin itu adalah ijma adalah ketika Rasulullah wafat, langsung sebagian sahabat tertentu sudah langsung memilih pemimpin. Tapi keliru, yang dipilih keliru, yang dipilihnya keliru, kurang memenuhi syarat, yaitu kelompok Ansor berkumpul di tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah, memilih Sa'ad bin Ubadah. Gitu. Sudah mungkin satu sisi orang terbaik di kalangan Ansor, satu syarat kan, tapi kan bukan Quraisy. Gitu. Nah kemudian informasi ini diketahui oleh Umar bin Khattab, maka bertiga datang.
datang mengatakan bahwa Ansor itu orang baik, tapi bab kepemimpinan orang Arab tidak mau mengikuti selain Quraisy. Nah, maka silakan pilih ini orang Quraisy. Nah, maka disuruhlah memilih Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah atau Umar, tapi beliaunya menolak. Inilah pemilu yang pertama yang paling singkat. Nah, tiga-tiganya menolak ya. Umar bin Abu Bakar Siddiq menunjuk agar para Ansor memilih salah satu daripada dua, gitu ya. Yaitu Abu Ubaidah atau Umar, karena Quraisynya dapat. Kemudian dua-duanya menjawab la natawalla hadzal amro, kami semua tidak mau jadi pemimpin selama engkau masih ada. Nah, langsung pencalonan singkat. Obsud yadaka ubayyuka, sekarang tangan mana, ulurkan, saya baiat sekarang. Nah, itulah pemilu yang pertama dalam dunia Islam. Ada musyawarah dan pemilihan itu ya. Musyawarah dan pemilihan dan pembayatan dalam waktu satu menit 1 detik. Nah, gitu, selesai. Nah, pelajaran yang kita ambil dari situ, ternyata pemimpin itu di samping tadi syarat 8 tadi, ada sisi adilnya dan lain-lain, itu adalah orang terbaik. Nah, orang terbaik di kalangan masyarakat kala itu. Untuk menunjukkan orang terbaik, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Yang terbaik kan? Kemudian penggantinya Umar bin Khattab radhiyallahu, ini salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Demikian juga Utsman, demikian juga Ali ridwanullah alaihim. Jadi pemimpin yang memenuhi syarat menurut Islam di masyarakat Islam oleh orang Islam adalah paling tidak harus tahu ilmu syariah, harus adil. Contohnya Khulafaur Rasyidin itu kan gitu. Sekarang kalau orang awam Ustadz ya, gimana sih agar tahu bahwa pemimpin yang akan kita pilih ini dia punya ilmu dan tahu ilmu syariat. Betul. Kemudian yang kedua, mereka juga orang adil. Kan persoalan adil ini juga kadang-kadang relatif Ustadz ya, apalagi mereka belum memegang kekuasaan. Ini gimana kita mengedukasi masyarakat khususnya kaum muslimin ini? Betul. Kita sudah terjebak oleh jebakan kita sendiri. Dulu sebelum reformasi, bahwa presiden itu yang milih adalah MPR. Nah, itu sejalan dengan Islam kala itu, yaitu yang milih presiden khalifah adalah ahlul hali wal aqdi, yaitu perwakilan para tokoh, sesuai dengan yang sila yang keempat tadi itu. Para tokoh gitu kan, itu yang bisa mempertimbangkan. Lah kita kaum muslim juga terlanjur berijtihad memilihnya supaya langsung. Nah, ini ada satu yang terputus, ada yang pedot oyot, satu yang putus. Ya sekarang berarti mau tidak mau, kalau memilih sendiri sangat mungkin otomatis 100% keliru. Nah, maka di Al-Quran memberikan rambu-rambu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulamanya, tanya kepada kiainya, tanya kepada tokohnya. Jadi sederhananya gitu ya, kalau orang awam itu sudah kiainya siapa ikut kiai gitu ya. Ustadznya siapa ikut ustadz, tokohnya siapa ikut tokoh gitu ya. Iya. Tapi zaman sekarang agak rumit dikit. Sampai ulama pun membuat istilah ulama yang baik, ulama ulama pencuri, ulama su dan lain-lain. Jadi dituntut tanya kepada orang ulama yang dianggapnya soleh, punya rekam jejak yang baik dari ulama itu gitu ya. Ada seorang ulama yang memang dia sikoh, perjuangannya bagus, ilmunya bagus, juga memperjuangkan umatnya, mengajak ke surga gitu. Soalnya kan ini kan kita kelihatannya biasa-biasa begini, tapi kan dituntut di akhirat nanti kalau sampai salah memilihnya. Tapi kan sesuai dengan kemampuan mereka, Ustaz. Nah, salah satu syarat kemampuan adalah sudah bertanya belum ke orang. Nah, kalau nanti dia belum tertanya kepada orang, berarti langkahnya kan belum maksimal. Berarti tanya ya? Harus tanya kepada orang alim, kiai yang dipercayainya, yang muktabar. Yang muktabar tadi ya? Dia percaya yang baik orangnya, memang ikhlas, zuhud gitu ya. Menarik sekali ini. Karena kan masyarakat kita hari ini itu kadang-kadang ya melihat politik, tadi ada yang masih melihat politik sesuatu yang tidak baik, kemudian masih perlu mereka ya pandangannya kadang miring gitu ya. Kemudian juga sisi lain ya kadang pokoknya memilih gitu saja tanpa memikirkan bahwa ini bagian dari urusan akhirat juga, Ustaz ya. Betul. Kalau saya melihat ini politik ini
Pertarungan elit. Pertarungan elit, tetapi melibatkan bawahan. Pertarungan elit, ujung tombaknya di grassroots. Jadi ibarat pertarungan elit, kalau bahasa buruknya lah, perebutan kekuasaan, kemudian perebutan aset, tapi ujung tombaknya adalah grassroots. Maka siapa yang paling bisa memberdayakan grassroots, itu yang akan berhasil. Tapi kadang-kadang grassroots itu pikirannya justru pokoknya ya mereka bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, kebutuhannya cukup, macam-macam, tidak melihat ilmunya, tidak melihat rekamnya seperti apa gitu. Nah, itulah nanti pandainya elit, tinggal kasih duit dapat grassroots kan. Ya. Nah, itu problemnya di situ. Maka kalau kondisinya normal-normal saja, maka pemilihan itu tak lepas dari fastabiqul khairat. Nah, jadi mana-mana serba baik lah. Ya. Yang kedua, kalau kalau kondisinya normal saja, ini tak lepas dari wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau kondisinya campuran, dikhawatirkan ini nuansanya tidak seperti itu, bahwa nuansa bangunan visi misi yang ditawarkan dikhawatirkan ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tujuan dari politik Islam tadi berarti ya, kebalikannya dari politik Islam. Kalau politik Islam adalah sebagaimana surah At-Taubah ayat 71, walladzina amanu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka para pemilih harus bisa melihat mana yang kita secara prediktif tawakuk tadi, fikih tawakuk tadi, yang kira-kira menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, itu yang wajib diikuti, dipilih. Oke, berarti kita memang harus terlibat, Ustadz ya. Sebab begini, terlibat tidak terlibat kita mesti bertanggung jawab. Ulama punya tanggung jawab untuk mengedukasi dan menuntun ulama punya tanggung jawab, masyarakat muslim punya tanggung jawab. Juga mengikuti ulama tadi. Juga mengikuti ulama. Sebab kalau nanti diam saja, yang terjadi adalah mungkar, seumpama mungkar, maka kan yang tidak memilih juga dituntut tanggung jawabnya. Kenapa kemungkaran sudah Anda bisa prediksi kok Anda tidak bendung, kan gitu. Sekarang berikutnya Ustaz, tadi kan pamannya ternyata gitu ya, setelah berlalu pemilihan, berlalu proses demokrasi yang ada di satu daerah termasuk di Indonesia, ternyata pilihan yang kita pilih tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Masya Allah. Itu gimana tanggung jawab kita di hadapan Allah? Ya, betul. Apapun yang terjadi, termasuk mau adanya pemilihan ini tidak lepas dari takdir Allah. Maka kita semuanya kita serahkan kepada takdir. Yang kedua, ini kan semacam pemilihan itu kan antar kaum muslimin, yang nomor ini yang muslim, ini muslim. Jadi ibarat pemilihan ini seperti sepak bola, persahabatan, tidak boleh saling rusak ukhuwah, tidak boleh rusak ukhuwah, itu haram. Rusak ukhuwah di atas itu berarti ya? Ukhuwahnya di atas itu ya? Oh iya, ukhuwahnya di atas itu. Ini kan persahabatan, bukan perang-perang betulan, persahabatan ya. Nah, setelah itu apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik, gitu ya. Tinggal disikapi dengan sikap yang positif. Gitu. Kita sudah ikhtiar maksudnya ya. Kita sudah ikhtiar maksimal, kemudian nanti Allah pilihkan yang di luar pilihan kita. Kita tinggal mensikapi dengan sikap yang dituntut oleh syariat. Atau sesuai dengan pilihan kita, tapi dalam perjalanannya berubah. Sesuai. Nah, kan ini kan memilih ini kan bagian dari memilih penting, tapi kan ini babak perjuangan, bukan awal dan akhir. Nah, perjuangan awal Islam itu kan dakwah. Perjuangan akhirnya kan iqamatus syariah. Nah, kemudian kalau ternyata pemimpin yang kita pilih tidak sesuai dengan harapan, menyimpang sedikit, disitulah kewajiban kita berdakwah. Mendakwahi kembali. Sampai kepada tujuan akhir bisa iqamatus syariah, atau bahasa umumnya menegakkan nilai-nilai Islam gitu. Berarti memang tidak ada yang sia-sia ya. Sama sekali tidak ada. Ikhtiar, usaha, sungguh-sungguh. Kemudian setelah kita pilih dan kita dapatkan sesuai yang kita inginkan, ternyata dalam perjalanannya berubah, ya kita dakwahi kembali. Tidak ada sia-sia. Dan sebenarnya menang kalah kelihatannya biasa-biasa saja, hanya ketika sedang berjuang harus menang, kan gitu. Berjuang harus sungguh-sungguh gitu ya. Menang kalau tidak Allah, Ustaz. Iya. Strategi yang dibangun kan supaya menang. Artinya bertahapan-tahapan dengan strategi yang menurut
menurut pertimbangan kita ini akan mendatangkan kemenangan tadi ya. Sebab kalau kita berjuang tidak ada strategi untuk memenangkan kan tidak bisa maksimal. Iya betul. Jadi sementara kita beramalnya kan dituntut maksimal. Nah, maka kita berusaha bagaimana dengan strategi yang bagus, menurut pertimbangan kita menang. Meskipun nanti menang yang sungguhnya itu takdir. Baik, menarik Ustaz ya tentang bicara politik umat Islam. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin terakhir Ustaz bisa memberikan saran, nasihat terhadap umat Islam terkait dengan dinamika politik yang ada hari ini, khususnya dalam konteks memilih pemimpin di Indonesia. Bismillah, menurut saya bahwa ini adalah ujian Allah sekaligus fadilah dari Allah. Ujian karena kita dituntut berjuang memilih pemimpin, fadilah karena ini babak untuk iqamatus syariah adalah semakin sangat-sangat dekat. Maka kita menghimbau para kaum muslimin memilih calon yang dianggapnya paling tepat, kemudian dipilihlah dengan cara sebaik-baiknya, ikhlas. Kalau masih ragu-ragu ya tetap berdoa, bermohon kepada Allah, sebab pilihan kita ini ada kaitannya dengan kelanjutan generasi kita setelah kita, juga ada kelanjutannya terhadap perkembangan dakwah setelah kita. Maka kalau pilihan kita baik, maka akan menjadi insya Allah amal jariah yang berkepanjangan. Tapi kalau pilihannya tidak baik, naudzubillah min dzalik, dikhawatirkan harus bertanggung jawab yang berkepanjangan.